Oke, di video kali ini, Marcelo Diksi Channel akan memberikan alur cerita dari film Space Sweepers. Silahkan subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan diupload di channel ini. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah pusat penyimpanan barang milik UTS. Terlihat seorang pria bernama Teho berusaha mencari anaknya yang kemungkinan berada di tempat tersebut. Awalnya Teho tidak diperbolehkan masuk karena tidak sanggup membayar biaya masuk. Namun akhirnya dia diperbolehkan dengan syarat memberikan sepatu magnet miliknya. Teho kemudian dibawa untuk melihat seorang mayat gadis yang kemungkinan adalah anaknya. Namun dirinya harus kecewa setelah melihat gadis berusia 7 tahun tersebut bukanlah anaknya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan kota di tahun 2029 dengan kondisi udara yang sudah tercemar. Terlihat Teho yang menuju ke sebuah alat transportasi canggih milik UTS untuk pergi keluar angkasa dengan visa kerja yang dimilikinya. Alat transportasi yang dalam hitungan menit bisa membawa manusia naik keluar angkasa. Di mana manusia terpaksa harus meninggalkan bumi karena bumi yang tidak bisa dihuni oleh manusia lagi. Di luar angkasa, perusahaan UTS membuat sebuah planet buatan yang menyerupai bumi, di mana dengan teknologi yang mereka miliki, manusia bisa hidup seakan-akan berada di bumi. Namun, hanya orang-orang terpilih yang bisa menghuni planet buatan tersebut. Beberapa reporter dari bumi mendapat kesempatan untuk bertemu dengan pemilik UTS. Pria bernama James Sullivan tersebut kemudian menjelaskan rencananya untuk membuat kehidupan baru di planet Mars. Namun seorang reporter kemudian mempertanyakan 95% populasi manusia di bumi yang tidak berkesempatan untuk menghuni planet baru buatannya. 95% of the human population people left behind. Di mana James menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang dipastikan tidak merusak yang berkesempatan tinggal di surga buatannya tersebut. Scene kemudian berpindah memperlihatkan sebuah puing pesawat luar angkasa yang menabrak satelit milik UTS. Terlihat para pesawat pembersih puing luar angkasa yang dengan sergap menangkap puing pesawat yang masuk ke area properti milik UTS tersebut. Awalnya mereka dengan mudah menangkap puing pesawat yang kemungkinan bernilai kurang lebih $800 itu. Namun tiba-tiba sebuah pesawat dengan bendera Korea tiba-tiba datang dan merebut puing tersebut. Di mana kemudian diketahui bahwa itu adalah pesawat milik Kapten Jang dengan Teho sebagai pilot, Tiger Park sebagai mekanik, dan sebuah robot militer bernama Babs. Terjadi perebutan puing antara kedua kubu, di mana dengan kemampuan Teho yang mengendalikan pesawatnya, akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dari kejaran pesawat-pesawat pembersih luar angkasa yang lain. Teho kemudian bersantai sambil mengumpat orang-orang tadi. Namun kemudian dirinya terkejut saat melihat pesawat mereka ternyata sudah mendekati pemukiman UTS. Dengan panik, Teho berusaha menghindar. Namun pesawat mereka justru menabrak antena satelit milik UTS. Mereka kemudian menjual puing pesawat yang didapatkannya tadi di pabrik pengelola limbah. Namun bukannya mendapatkan uang hasil penjualan puing pesawat, Teho justru disuruh membayar kerusakan antena satelit yang ditabraknya tadi, dan memberikannya surat peringatan untuk membayar pajak. Selain itu, ada biaya tambahan untuk membongkar bagasi pesawat, kecuali Teho membawa kembali pesawatnya dan membongkarnya sendiri. Di mana Teho pun kemudian beranjak pergi dari tempat tersebut. Mereka pun akhirnya membongkar isi pesawat yang didapatkannya tadi, di mana Teho membuka bagasi pesawat tersebut, dan tiba-tiba seorang gadis kecil terlihat berada di antara balon-balon udara
yang menumpuk di dalamnya. Mereka kemudian mendiskusikan apa yang harus dilakukan pada gadis kecil tersebut, mengingat dirinya yang mengaku tidak memiliki tempat tinggal. Taeho yang berdiri kemudian teringat pada putrinya saat melihat posisi gadis kecil yang sedang memandanginya, di mana Taeho kemudian memutuskan untuk melaporkan keberadaannya pada polisi. Namun saat akan pergi, tiba-tiba sebuah berita mengejutkan mereka. Robot Dorothy dengan bahan peledak di dalamnya dilaporkan hilang, di mana dari foto yang mereka lihat, wajah robot tersebut sama persis dengan gadis kecil yang mereka temukan. Keadaan menjadi semakin tegang saat robot tersebut terdengar akan segera meledak. Semuanya kemudian merunduk ketakutan, padahal gadis tersebut hanya sedang bersin. Di mana suara seperti bom yang akan segera meledak tadi berasal dari teko air panas Tiger Park yang sudah mendidih. Dengan segera mereka pun mengurung diri di ruangan kamar masing-masing. Tiger Park kemudian menelpon polisi untuk meminta bantuan. Sementara Taeho yang berusaha mengikat robot Dorothy justru ketakutan saat robot gadis tersebut menghampirinya. Karena Taeho justru mengambil perlengkapan yang dibawa bersama Dorothy untuk memeriksanya. Taeho kemudian menemukan sebuah ponsel dengan kontak bernama Kang Hyun-woo yang berulang kali menghubungi ponsel tersebut, di mana Taeho kemudian menemukan ide dan mengajak timnya untuk mengadakan rapat di sebuah tempat makan. Dorothy yang tinggal sendirian di dalam pesawat secara ajaib membuat sebuah ranting kering mengeluarkan daun. Nanti akan dijelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kembali pada Taeho dan timnya, mereka pun sepakat untuk meminta tebusan kepada Kang Hyun-woo, anggota kriminal rubah hitam yang juga mengincar robot Dorothy selain para polisi luar angkasa. Setelah berhasil mengirimkan video Dorothy pada rubah hitam, mereka pun membuat janji bertemu di sebuah distrik bisnis bernama Ghost Club. Namun tanpa mereka sadari, percakapan mereka didengar oleh James, di mana James memerintahkan polisi luar angkasa untuk menangkap Dorothy. Bring me Dorothy. Mereka kemudian bergegas untuk segera melakukan pertukaran. Sesampainya di distrik bisnis, Taeho kemudian menuntun Kang Hyun-woo menemui Dorothy yang dibawa oleh Tiger Park dalam sebuah tas. Namun setelah Taeho menerima uang pertukaran, Dorothy justru menghilang dari dalam tas yang dibawanya. 없잖아. 당신들 뭐야? 왜 어디 갔어? Seketika Dorothy kemudian dikenali oleh orang-orang yang berada di dalam klub tersebut, mengingat Dorothy yang dikenal sebagai bom yang siap meledak kapan saja, yang membuat orang-orang menjadi lari ketakutan. Polisi ruang angkasa yang juga sudah menunggu kehadiran Dorothy kemudian mulai menembakkan senjata mereka. Untungnya Tiger Park berhasil menangkap Dorothy terlebih dahulu. Dalam monitornya, Kapten Jang kemudian terkejut saat melihat Dorothy yang seakan membuat pelindung, sehingga tembakan polisi luar angkasa tidak bisa mengenainya yang sedang digendong oleh Tiger Park, yang membuat mereka akhirnya berhasil kabur. Di dalam kapal, Taeho dan Kapten Jang kemudian menyalahkan Tiger Park karena tidak menjaga Dorothy dengan baik. Kapten Jang juga menghancurkan ponsel yang menurutnya adalah penyebab polisi luar angkasa berhasil melacak keberadaan Dorothy, lalu menanyakan nama asli dari robot Dorothy tersebut. 너 이름이 뭐니? 꽃님이요. 꽃님? Setelah mengetahui namanya yang adalah Konim, Tiger Park kemudian mengajaknya untuk bercanda dengan Taeho, yang takut robot tersebut akan meledak. Di sisi lain, Kapten Jang mulai memikirkan kekuatan apa yang dimiliki oleh Konim hingga membuat dirinya mampu melindungi diri dari tembakan, dan pastinya penyebab dari suburnya pohon tomat yang dulunya hanya tinggal ranting kering tersebut. Keesokan harinya, Konim mengajak Taeho untuk memetik tomat, dengan tujuan untuk menjualnya kepada orang-orang yang berada di dalam distrik. 여러 가지로. Pense les bons.
Dan benar saja, terlihat orang-orang yang sudah lama tidak memakan tomat berbondong-bondong membeli tomat dagangan mereka. Dan seketika Taeho mendapat banyak uang dari hasil penjualan tomat yang membuat mereka kemudian menjadi semakin akrab. Robot Babs kemudian berinisiatif untuk merias Konim agar tidak dikenali oleh orang banyak, di mana Robot Babs kemudian terkejut saat Konim memanggilnya dengan sebutan Uni, yang berarti kakak perempuan. Mengingat suaranya yang seperti laki-laki, membuat semua orang beranggapan bahwa dia adalah robot laki-laki. Robot Babs pun akhirnya bercerita bahwa sebenarnya dirinya ingin melakukan cangkok kulit dan suara agar bisa terlihat seperti wanita. Namun dirinya masih mengumpulkan uang karena harga cangkok yang sangat mahal. Dia juga bercerita tentang Tiger Park yang dulunya adalah seorang mafia. Kapten Jang yang merupakan wanita yang sangat pintar namun pemarah. Begitu juga dengan Taeho yang dulunya adalah pemimpin pasukan luar angkasa pertama yang bekerja bersama UTS. Taeho merupakan tentara yang andal dalam menjalankan tugasnya. Namun saat suatu hari Taeho menemukan seorang anak perempuan, dirinya pun kemudian merawat anak tersebut karena merasa bersalah telah membunuh ibunya. Lalu memberi nama anak tersebut dengan nama Sunny. Taeho membesarkan Sunny dan menganggapnya seperti anak sendiri hingga membuatnya merasa telah menjadi seorang ayah. Mulai saat itu, Taeho tidak lagi tega untuk menyakiti orang lain, hingga membuatnya dipecat dan diusir dari kediamannya di pemukiman UTS. Taeho dan Sunny akhirnya menjadi gelandangan di sebuah distrik. Hingga suatu hari saat Taeho sedang bermain judi dan Sunny berkeliaran sendirian, sebuah puing luar angkasa menabrak distrik tersebut dan membuat Taeho akhirnya kehilangan Sunny. Taeho kemudian melaporkan kehilangan pada pusat pencarian barang hilang di orbit. Namun dirinya harus membayar $194.000 secara tunai untuk pencarian tersebut. Karena tidak mampu membayar biaya pencarian, Taeho hanya diberikan sebuah gelang dengan lampu indikator, di mana lampu tersebut akan semakin melambat saat Sunny semakin menjauh dari orbit. Sembari bercerita, tiba-tiba sebuah panggilan masuk. Taeho pun langsung segera menghampiri panggilan tersebut, lalu membuat janji temu lagi dengan anggota rubah hitam. Rasa kasihan dengan Konim, Tiger Park mencoba menahan Taeho agar tidak menyerahkan Konim pada rubah hitam. Namun Taeho langsung membantahnya, di mana Taeho berkata bahwa dia membutuhkan uang tersebut demi menemukan Sunny, mengingat Sunny yang semakin menjauh dari orbit. Sementara mereka berdebat, Kapten Jang justru sibuk mempelajari buku-buku yang ditemukan mereka bersama dengan Konim, di mana dengan kecerdasannya, Kapten Jang kemudian mengerti bahwa teknologi nano telah dimasukkan ke dalam tubuh Konim. Saat sedang memperbaiki mesin, Tiger Park mendengar suara teriakan Konim, di mana benar saja Konim tiba-tiba menghilang dari ruangannya. Mereka pun berusaha mengejar penculik yang membawa kabur Konim. Namun setelah Taeho berhasil merebut Konim dari tangan penculiknya, tiba-tiba komplotan mereka terlihat banyak berdatangan. Dan dengan mudah, Tiger Park mengalahkan orang-orang yang mencoba menculik anak tersebut. Kapten Jang pun menghampiri mereka dan menyetrum salah satu penculik. Namun mereka terkejut saat mengetahui itu adalah Karum, yang adalah penjaga pabrik pengelola limbah yang mereka kenal. Pun kemudian berkumpul dalam satu ruangan, di mana Kapten Jang kemudian mengakui bahwa dia sudah mengetahui semuanya, bahwa Konim adalah anak dari Dr. Kang yang adalah pengembang teknologi nano, juga mengetahui identitas mereka yang adalah rubah hitam. Taeho dan Tiger Park pun terkejut saat mendengar hal tersebut. Karum kemudian jujur tentang organisasi rubah hitam, di mana mereka mengaku bukanlah sebagai teroris, melainkan organisasi lingkungan. Karum juga menceritakan tentang Konim yang lahir dengan penyakit langka yang membuatnya tumbuh dengan syaraf yang rusak. Karena penyakit tersebut belum ditemukan obatnya, Dr. Kang sebagai ayahnya kemudian menyuntikkan teknologi nano ke dalam tubuh Konim.
hingga sebuah keajaiban pun terjadi, dan Konim akhirnya bisa berjalan lagi. Tanpa disangka, Konim juga bisa memaksimalkan teknologi nano di dalam tubuhnya hanya dengan memikirkannya, di mana dirinya bisa membuat tumbuhan yang sudah mati menjadi hidup kembali saat dia menginginkannya. Di mana dengan begitu, hanyalah Konim satu-satunya harapan untuk menghidupkan bumi kembali. Itulah alasan James Sullivan berusaha merebut Konim demi merubah planet Mars yang gersang menjadi pulau-pulau yang indah. Lalu setelah rencananya berhasil, James akan menghilangkan sumber keajaiban tersebut dan memusnahkan Konim bersama dengan bumi dan seluruh isinya. Namun di tengah perbincangan mereka, ternyata James telah mengutus tentara luar angkasa untuk mencari Konim di semua distrik, di mana mereka harus berpencar demi menyelamatkan diri masing-masing. Awalnya Teho berhasil membawa Konim kabur melewati lorong ventilasi. Namun karena Konim yang bersin, para tentara pun berhasil menemukan keberadaan mereka. Terjadi kejar-kejaran antara Teho yang menggendong Konim dengan para tentara yang mengejar mereka, di mana Teho kemudian melompat dan menggapai pesawat yang dikendalikan oleh Kapten Zhang, yang hampir membuat mereka terjatuh. Seorang tentara luar angkasa kemudian berhasil menangkap Konim dan membuatnya terpisah dengan Teho. Untungnya Tiger Park berhasil menangkap Konim terlebih dahulu dengan bergelantungan pada sebuah kabel. Dengan bertukar posisi, Teho sebagai pilot handal berhasil keluar dari dalam distrik. Namun para tentara mengejar dengan pesawat mereka dan menembakkan roket yang membuat pesawat Victory kemudian terpental masuk ke dalam area puing-puing penghancur luar angkasa. Setelah masuk ke dalam, sistem kendali pesawat kemudian rusak, di mana secara perlahan penghancur puing luar angkasa mulai menggerogoti pesawat Victory yang mereka naiki. Terlihat Teho yang sudah pasrah sampai akhirnya Konim membuka matanya. Dan dengan kekuatan teknologi nano yang dimilikinya, Konim akhirnya berhasil membuat pesawat tersebut kembali normal. Namun Konim sempat pingsan hingga membuat semuanya menjadi panik. Lalu akhirnya Konim sadar dan membuat mereka semua lega karena berhasil selamat. Mereka kemudian menuju distrik tempat Konim akan dipertukarkan dengan ayahnya, di mana distrik tersebut merupakan tempat Teho kehilangan putrinya Sunny. Secara perlahan, pesawat mereka kemudian memasuki distrik yang sudah terbengkalai tersebut dan menyatukan pesawat mereka dengan pesawat milik rubah hitam. Konim pun akhirnya dipertemukan lagi dengan ayahnya setelah sekian lama terpisah, di mana suasana haru pun mewarnai pertemuan mereka tersebut. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Kapten Zhang kemudian menyadari bahwa lokasi tersebut telah dipenuhi dengan ranjau EMP. Namun Kapten Zhang terlambat menyadarinya hingga seketika semua jaringan mesin mati, termasuk robot Babs. Atas perintah James Sullivan, para tentara luar angkasa kemudian memasuki ruangan dan menembak mati semua termasuk Dr. Kang, terkecuali Dorothy dan kru Victory. Setelah menyingkirkan mayat-mayat dan membawa Dorothy pergi, James Sullivan kemudian menghampiri Teho, di mana dirinya memberitahukan rencana yang akan menghancurkan bumi beserta dengan Dorothy dan akan membuat komunitas rubah hitam yang dituduh telah melakukannya. Earth beyond saving. It was the Black Foxes. James kemudian memberikan uang 2 kali lipat dari yang dijanjikan oleh Dr. Kang sebagai tanda terima kasih bahwa Dorothy sudah berada di tangannya. Lalu dia pun pergi meninggalkan Teho bersama teman-temannya yang dalam kondisi pingsan. Merasa dirinya sudah menang, James kemudian memberikan pengumuman kepada penduduk UTS tentang Mars yang akan segera menjadi planet baru mereka, di mana tanah gersang pada Mars akan berubah menjadi pulau-pulau yang indah menyerupai bentuk bumi. Setelah semuanya tersadar, Teho kemudian mengambil bagiannya untuk segera menemukan anaknya yang hilang, di mana Kapten Zhang dan Tiger Park terlihat mengabaikannya dan memutuskan untuk pergi menyelamatkan Konim. Namun di sisi lain, para tentara luar angkasa telah bersiap menembak pesawat Victory apabila pergi dari landasannya. Teho kemudian pergi dari pesawat dan menuju pusat pencarian orbit
untuk membayar biaya pencarian anaknya yang hilang. Namun saat sedang memeriksa kembali barang-barang milik Sunny, Taeho kemudian tersadar bahwa hilangnya Sunny adalah akibat dirinya sendiri yang menyuruh Sunny untuk bermain di luar. Setelah membaca hasil tulisan Sunny yang berkata dirinya ingin menjadi orang baik seperti ayah, Taeho pun tersadar bahwa dirinya tidak pantas disebut ayah yang baik apabila mengorbankan seluruh manusia di bumi demi kepentingannya sendiri. Taeho kemudian bergegas kembali ke pesawat dan memutuskan untuk menyelamatkan Konim dan seluruh manusia di bumi. Terlihat teman-temannya yang dengan penuh semangat mempersiapkan diri untuk pergi menyelamatkan Konim. Namun setelah pesawat mereka dijalankan, para tentara luar angkasa pun langsung mengejar dan menembaki pesawat mereka. Kapten Jang kemudian berusaha menembaki pesawat-pesawat yang mengejar mereka, dibantu dengan keahlian robot Babs. Namun karena serangan roket yang terlalu banyak, Taeho kemudian memutuskan untuk turun ke atmosfer bumi, memanfaatkan tekanan gravitasi untuk menghancurkan roket yang mengejar pesawat mereka. Dan benar saja, rencana Taeho pun berhasil. Semua roket hancur setelah menabrak atmosfer bumi. Mereka pun akhirnya masuk ke gedung UTS tempat bom hidrogen disimpan, dan Konim pun terlihat sedang terikat di dalamnya. Melihat gelombang kripton yang memiliki radius 5 juta kilometer, Kapten Jang berasumsi walaupun Konim selamat, dirinya akan kembali lumpuh. Karena dalam radius tersebut, gelombang kripton akan memusnahkan seluruh teknologi nano. Mendengar hal tersebut, Taeho kemudian membuat sebuah keputusan yang sepertinya sepemikiran dengan yang lain. Setelah Kapten Jang menjelaskan situasi yang sedang terjadi pada orang-orang yang berada di pabrik, Kapten Jang kemudian mengumpulkan seluruh pembersih puing luar angkasa untuk bekerja sama menghancurkan 98 drone yang mengejar mereka. Peperangan pun akhirnya terjadi sembari pesawat Victory berusaha menuju jarak 5 juta kilometer untuk menjauhkan radius ledakan bom. Seluruh manusia di pemukiman UTS kemudian menerima berita rekaman saat James Sullivan menyatakan niatnya yang akan menghancurkan bumi dan akan menuduh rubah hitam sebagai pelakunya. Terlihat pesawat Victory yang hampir mencapai tujuannya, namun tanpa disangka pesawat milik James Sullivan menyusul mereka dan memperlambat gerakan pesawat Victory dengan merusak daya pendorong pesawat. Robot Babs yang berusaha memperbaiki justru terpotong badannya akibat serangan dari pesawat James. Kapten Jang kemudian berusaha untuk memperbaikinya hingga berhasil mengaktifkan kembali tombol pendorong, di mana waktu ledakan pun hanya tinggal hitungan detik. Pesawat Victory kemudian terlihat sudah mencapai tujuannya. James kemudian membuka paksa bagasi pesawat Victory demi mendapatkan kembali Dorothy. Namun dirinya kemudian terkejut saat melihat isi bagasi yang dibawa pesawat Victory ternyata berisi bom yang sudah siap meledak. Di mana itu ternyata misi bunuh diri dengan membawa bom tersebut sejauh 5 juta kilometer menjauh dari Konim. Scene kemudian memperlihatkan kembali Tiger Park yang sempat memindahkan Konim ke pesawat milik Pierre untuk mengelabui drone yang dikirim oleh James Sullivan. Dalam seketika, bom tersebut akhirnya meledak. Semua orang UTS maupun bumi melihat sendiri pengorbanan yang dilakukan oleh anggota Victory. Namun tiba-tiba sebuah cahaya merah kembali mendekati UTS, di mana ternyata dengan kekuatan nano yang dimiliki oleh Konim, dirinya berhasil membuat pelindung nano yang melindungi kapal Victory dari ledakan tadi. Dan anggota Victory pun akhirnya selamat berkat bantuan dari Konim. Tanpa pimpinan dari James Sullivan, para petinggi UTS pun kemudian berjanji untuk memperluas upaya mereka merawat kembali bumi dari kerusakan. Dengan dibantu teknologi canggih, Konim menjadi media perantara untuk mempertemukan Taeho dengan Sunny lewat robot nano di sekitar keberadaan Sunny. Lalu mereka pun kemudian menjalani hidup sebagai satu keluarga.
Robot Babs pun sudah berhasil melakukan cangkok kulit hingga terlihat seperti manusia. Namun dengan parasnya yang cantik, Konim justru tidak ingin robot Babs mencangkok suaranya. Sesekali Konim harus turun ke bumi untuk menanam pohon dan menjadikan bumi seperti yang semestinya. Namun pekerjaan mereka tetap tidak berubah, yaitu tetap menjadi space sweepers atau pembersih puing di luar angkasa. Oke, itu tadi alur cerita Space Sweepers yang sudah saya rangkum dalam video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai konten-konten seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya and see you.